Oke, baik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maras Wijaya, NPM 2753020 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas MI 3A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar pemrograman web dinamis sebagai dosen pengampu Bapak Trisandika Jaya. Yang pertama, ada studi kasus sistem laundry, pemrograman web dinamis. Selanjutnya, deskripsi. Sistem laundry merupakan aplikasi manajemen proses bisnis di sebuah laundry. Sistem laundry ini dibuat menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Konsep pengembangan sistem laundry ini menggunakan OOP atau boleh dikombinasi dengan prosedural. Proses yang ada dalam sistem laundry ini seperti berikut. Yang pertama dia ada outlet, paket, pengguna, pelanggan, transaksi, dan laporan. Selanjutnya, desain basis data. Nah, berikut adalah desain basis datanya. Dia ada paket, outlet, user, member, transaksi, dan detail transaksi. Selanjutnya adalah user role, proses kasir, owner, dan laporan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Exam. Nah, untuk memulai aplikasi Exam ini, kita klik Start di Apache dan MySQL. Kalau dia sudah berwarna hijau seperti ini, itu tandanya Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Langsung saja kita ke web browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Kita klik localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan masuk di sebuah database. Di sini saya sudah membuat database dengan nama eLaundry. Kita buka saja. Nah, di dalam database eLaundry ini, dia berisi tabel detail transaksi, detail member, tabel outlet, tabel paket, tabel transaksi, dan tabel user. Jadi semuanya ada 6 tabel. Di tabel transaksi ini, dia ada ID transaksi, transaksi ID, paket ID, total harga, total bayar. Nah, untuk di member, dia ada ID member, nama member, alamat member, jenis kelamin, nomor telepon member, dan nomor KTP. Selanjutnya untuk outlet, dia ada ID outlet, nama outlet, alamat outlet, dan nomor telepon outlet. Untuk tabel paket, dia ada ID paket, jenis paket, nama paket, harga, dan ID outlet. Transaksi, dia ada ID transaksi, ID outlet, kode invoice, member ID, tanggal, batas waktu, tanggal pembayaran, biaya tambahan, diskon, pajak, status, dan status bayar, serta user ID. Nah, di user ID ini saya sudah menyebutkan, yaitu saya sendiri sebagai admin. Langsung saja kita coba. Di sini kita klik localhost /eLaundry. Nah, tampilan loginnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada username dan password. Karena tadi kita menginputkan user admin, jadi kita login sebagai admin. Nah, ini tampilan dari aplikasi eLaundry System yang sudah saya buat. Di sini ada admin, karena kita login sebagai admin, maka di sininya ada admin. Terus ini adalah tampilan dashboard. Ada outlet, paket, pengguna, pelanggan, transaksi, laporan, dan logout. Nah, di dashboard ini dia ada tabel invoice, member, status, pembayaran, total bayar, dan aksi.
Oke, lanjut. Di sini ada outlet. Nah, di outlet ini dia masih kosong karena saya belum menginputkan data. Sekarang kita coba untuk menambahkan outlet dengan menekan tombol tambah ini. Nama outlet. Nah, untuk nama outlet kita kasih misalnya outlet Liwa. Alamatnya di Jalan Lintas Liwa. Nomor telepon. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, dia otomatis tersimpan sebagai outlet dengan nama outlet Liwa, nomor telepon, alamat di Jalan Lintas Liwa, dan aksi. Nah, di aksi ini dia ada edit dan hapus. Kita bisa edit dan juga bisa kita hapus. Sekarang kita tambahkan lagi outletnya. Misalnya outlet Kemiling. Alamatnya di Kemiling. Nomor telepon. Kita kasih asal ya teman-teman. Terus kita klik simpan. Nah, ini tandanya sudah berhasil disimpan dan dia sudah bertambah dari outlet Liwa, ada outlet Kemiling, nomor telepon, alamat di Kemiling. Nah, untuk aksi dia sama ya teman-teman. Oke, next selanjutnya di paket. Berikut adalah tampilan dari paket. Di sini ada tambah untuk menambahkan data paket, ada tabel nama paket, jenis, harga, outletnya di mana, dan aksinya. Kita coba tambah paket. Nah, di sini misalnya kita tambah paket kemeja. Jenis, nah untuk jenis paket sini, dia ada kiloan, selimut, bed cover, kaos, maupun lainnya. Kita pilih untuk kiloan dengan harga misalnya 25.000. Pilih outlet. Nah, di sini outlet tadi kita sudah menyebutkan dua, yaitu outlet Liwa dan outlet Kemiling. Kita pilih outlet Liwa, terus simpan. Nah, dia otomatis Nah, dia sudah tersimpan dengan nama paket kemeja jenis kiloan harga 25.000 berada di outlet Liwa. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Misalnya selimut, nama paket selimut, jenis paketnya selimut, harganya 50.000. Nah, untuk pilihan outlet kita pilih di Liwa, terus kita klik simpan. Nah, dia sudah ada dua paket, paket kemeja dan paket selimut. Selanjutnya pengguna. Nah, di sini tampilan dari pengguna dia ada tabel, nama, username, role-nya, dan aksi. Di sini baru ada satu sebagai admin, yaitu saya sendiri. Dan kita coba untuk menambahkan owner dan kasir. Nama pengguna misalnya Caca, username Caca, Caca. Nah, untuk role ini kita coba kasih dia sebagai kasir. Jika role-nya kasir, maka kita pilih outlet di mana dia akan ditempatkan. Kita tempatkan di Liwa. Kita klik simpan. Nah, dia sudah ada ya teman-teman. Nama Caca, username Caca, role-nya sebagai kasir, dan aksi di sini bisa kita edit, bisa juga kita hapus. Sekarang kita tambahkan untuk ownernya, misalnya Andi, username Andi, passwordnya juga kita tambahkan saja Andi juga. Nah, untuk role-nya kita kasih dia sebagai owner. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, dia sudah ada 3. Yang pertama Andi, username Andi, role-nya sebagai owner. Yang kedua ada Caca, username-nya Caca, role-nya sebagai kasir. Dan yang ketiga saya Marto Sastra Wijaya, username sebagai admin. Selanjutnya kita ke pelanggan.
Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, belum kita tambahkan. Di pelanggan ini dia ada tabel nama, alamat, terus jenis kelamin, nomor telepon, nomor KTP, dan aksinya. Kita klik tambah. Nah, di sini untuk data pelanggan kita harus mengisi biodata ini. Nomor KTP misalnya 10.8. Nah, untuk nama member misalnya Rosa. Alamat member dikenali. Untuk nomor telepon kita kasih asal. Nah, di sini ada pilihan jenis kelamin, bisa laki-laki dan perempuan. Kita pilih perempuan. Terus kita klik simpan. Nah, dia otomatis tersimpan ya teman-teman. Dengan nama Rosa, alamat dikenali, jenis kelamin perempuan, nomor telepon, dan nomor KTP. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Nomor KTP, nama member, misalnya Rudi. Alamatnya di Raja Basa. Nomor telepon. Terus jenis kelaminnya laki-laki. Kita klik simpan. Nah, dia sudah ada 2 pelanggan. Yang pertama namanya Rosa, yang kedua namanya Rudi. Selanjutnya di transaksi. Nah, berikut adalah tampilan dari menu transaksi. Di sini dia ada tambah dan konfirmasi pembayaran. Kita tambah. Ketika kita klik tambah, maka transaksi akan otomatis ke pelanggan. Kita pilih di sini misalnya Rosa. Nama pelanggan Rosa, outlet di Liwa. Pilih paketnya kemeja. Jumlahnya misalnya ada 2. Biaya tambahan, diskon pajak kita bikin 0 aja teman-teman. Selanjutnya kita simpan. Pesanan atas nama Rosa berhasil disimpan. Kembali ke menu utama. Nah, di transaksi ini dia sudah ada dengan tabel invoice, member Rosa, status baru, pembayaran belum dibayar, total harga masih 0. Selanjutnya kita ke laporan. Nah, di laporan dia mengasih 0 di tabel laporan, nama paketnya nggak ada, jumlah transaksi, tanggal transaksi, dan total hasil. Penghasilan minggu ini masih 0, penghasilan bulan ini masih 0, penghasilan tahun ini juga masih 0. Itu kenapa? Karena di transaksi ini belum kita konfirmasi bayar. Sekarang kita coba untuk mengklik bayar. Kita klik detail, terus kode invoice, pelanggan Rosa, jenis paket kemeja, total bayar. Nah, di total bayar ini kita masukkan misalnya 200.000. Dia belum melakukan pembayaran. Nah, di sini untuk konfirmasi transaksinya, namanya Rosa, total yang harus dibayar 50.000, masukkan jumlah bayaran misalnya 100.000. Terus kita klik bayar. Pesanan atas nama Rosa berhasil dibayar. Nah, jika sudah berhasil, maka di laporannya sudah otomatis terisi penghasilan minggu ini 50.000, penghasilan bulan ini 50.000, dan penghasilan tahun ini 50.000. Dengan nama paket, kemeja, jumlah transaksi 1, tanggal transaksi, tanggal 25 bulan 12 2021, total hasil 50.000. Sekarang kita coba untuk login ke admin di kasir dan ownernya. Kita login dengan username Caca. Nah, ini adalah tampilan dari menu kasirnya. Jadi di kasir, dia ada nama kasir, terus ada nama kasirnya Caca, transaksi. Kasir ini cuma bisa melihat transaksi, pelanggan, laporan.
Transaksinya ada Rosa yang tadi, status selesai, pembayaran dibayar. Nah, untuk pelanggannya dia ada 2 pelanggan. Yang pertama Rosa tadi dan Rudi. Laporan dia sama. Laporan penghasilan minggu ini 50.000, penghasilan bulan ini 50.000 dan penghasilan tahun ini 50.000. Sekarang kita logout, kita coba login ke ownernya Andi. Nah, ini adalah tampilan dari ownernya. Di sini ada owner, terus nama ownernya Andi. Owner ini cuma bisa melihat dashboard dan laporan. Di dashboard, dia bisa melihat 2 outlet, 2 pelanggan, dan 1 transaksi. Transaksi di outlet Liwa yang bernama Rosa, status selesai, pembayaran dibayar, total harga 50.000. Untuk laporan, nah dia sama seperti di kasir dan di admin tadi. Untuk penghasilan bulan ini 50.000, untuk minggu ini 50.000, dan untuk penghasilan tahun ini 50.000. Terus nama paketnya kemeja, jumlah transaksi 1, tanggal transaksi 25, total hasil 50.000. Ini dari laporan penjualan paket di outlet Liwa. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.